Kenapa ini penting untuk kita bicarakan? Karena kita akan menulis puisi, belajar menulis puisi, dan hal-hal seperti ini penting. Kalau nanti kita berpikir bahwa puisi hanya untuk mengatakan sesuatu, nanti kita akan kehilangan cukup banyak instrumen dari bahasa itu yang membuat puisi kita bisa lebih indah. Bahasa kita pikir bahwa dia dalam urusan-urusan yang lebih besar, misalnya bahasa kita anggap bahwa dia bisa digunakan untuk melawan penindasan misalnya. Tapi kita sehari-hari juga melihat bahasa begitu banyak digunakan untuk menindas orang lain. Jadi saya mau sejak awal memberitahu Bapak Ibu bahwa bahasa itu dalam dirinya sebetulnya ada begitu banyak paradoks-paradoks. Nah, karena kita mau selama beberapa pertemuan nanti bicara soal menulis puisi, ini selalu harus Bapak Ibu pikirkan. Karena kebanyakan kita yang menulis, di awal-awal menulis, kita selalu fokus untuk, kalau kita menulis adalah memperlakukan bahasa sebagai jembatan untuk menyampaikan maksud. Tidak salah tentu saja, memang seperti itu. Tapi kalau hanya memikirkan bahwa bahasa sebagai jembatan semata untuk menyampaikan maksud tertentu, kita akan kehilangan begitu banyak elemen lain dari bahasa yang bisa memperindah puisi kita. Jadi sejak awal saya mau mengingatkan Bapak Ibu, kalau kita mau belajar puisi, bahasa sebaiknya tidak hanya dilihat sebagai semacam titian untuk menyampaikan sesuatu kepada pembaca. Bahasa adalah semacam satu semesta yang makna itu satu. Maaf, kayaknya ada yang belum tunggu. Kayaknya ada beberapa yang belum mematikan mic-nya supaya tidak terganggu sama-sama nanti. Ibu Diana, ini kayaknya belum dimatikan. Bisa diklik gambar mic di bawah. Ibu Siti Nur Hidayatun juga bisa. Supaya nanti kalau ada suara-suara di belakangnya Ibu, tidak semua orang yang ada di forum ini tidak terganggu. Terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi bahasa bisa dilihat sebagai satu semesta, dan makna itu sebetulnya hanya satu bagian kecil gitu. Karena kita akan menulis puisi, sehingga pengalaman saya membaca dan mengikuti workshop, menjadi fasilitator workshop menulis puisi di banyak kesempatan. Salah satu persoalan terutama dari menulis puisi adalah karena memang yaitu tadi, umumnya para penulis puisi ini memperlakukan bahasa semata sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu. Jadi, ya silakan Pak Guntur. Ada yang mungkin? Iya Mas, tapi beberapa kali saya ikut lomba, kebanyakan kita harus mengikuti selera juri. Itu gimana? Oke, menulis puisi jarang sekali ikut lomba, tapi kata selera itu sebetulnya kadang-kadang adalah kata yang licin ya. Kadang-kadang kita merasa selera itu bukan sesuatu yang tidak tumbuh gitu. Jadi selera itu sesuatu yang dibentuk sebetulnya. Kalau saya misalnya tumbuh membaca sajak-sajaknya penyair tertentu, saya akan dibentuk menyukai seolah-olah sajaknya si penyair ini, dan saya akan mencari hal seperti itu. Tapi pertama, saya yakin tidak ada lomba yang jurinya cuma satu, iya kan? Jadi pasti, dan kalau kita ngomong selera, masa tiga-tiganya jurinya, misalnya kalau 3 jurinya terus seleranya sama, nggak mungkin. Jadi itu pasti perdebatannya. Jadi kadang-kadang itu sebenarnya karena ini dunia kesenian, dunia kreatif, pasti subjektivitas itu memang punya porsi yang di atas rata-rata. Itu tidak bisa dinafikan, karena tidak strict rumus-rumus seperti kalau kita belajar matematika misalnya atau ilmu sains gitu. Meskipun juga sastra ada sainsnya, ada pengetahuannya dulu. Nah, kita sebetulnya akan belajar
kalau kita bilang kira-kira kalau kita secara sangat terukur. Makanya saya memulai dengan bilang bahwa nanti dalam satu bahasa itu semacam satu semesta yang ada begitu banyak sisi, nanti kita akan lihat. Karena puisi itu sebetulnya satu benda yang agak susah didefinisikan secara sederhana. Tapi kira-kira untuk membandingkannya dengan jenis-jenis tulisan lain, puisi adalah satu jenis tulisan yang sangat terukur. Makanya kalau kita menulis puisi, misalnya Bu Tina tadi menyebut kata diksi, penyairnya itu pasti harus memilih sangat matang kenapa memilih kata A dan bukan kata B. Nah, ketika pemilihan ini bukan semata karena pertimbangan maknanya berbeda, bukan. Nanti akan kita pelajari lebih jauh. Sekali lagi soal selera itu juga bisa jadi ada banyak pertimbangan. Karena mungkin ketika membaca karya peserta itu kira-kira bahasa Indonesianya, kepengrajinan puisinya peserta itu tidak cukup terlihat ada elemen-elemen yang bisa dinilai, sehingga yang Dewan Juri itu akan merasa bahwa yang menyentuh saja atau mungkin punya gagasan yang unik saja, yang orisinil saja, yang bagus gitu. Tapi ya sekali lagi biasanya di dunia kesenian itu subjektivitas sesuatu yang agak susah dihindari memang Pak. Saya kira itu. Saya lanjut ke soal bahasa. Kalau saya bilang bahwa bahasa itu, setiap kata itu adalah satu semesta untuk menggambarkannya. Bahwa kalau saya bilang kopi misalnya, bukan hanya bahwa saya menggambarkan tentang satu jenis minuman yang bukan hanya maknanya. Tapi ketika saya bilang kopi, Bapak Ibu pasti lihat gambarnya, ada warna hitam, Bapak Ibu membayangkan menggunakan panca indera Ibu untuk lihat, ada aromanya. Itu akan tiba-tiba kalau saya bilang teh, tiba-tiba yang tadi itu muncul di panca indera Ibu tiba-tiba berubah. Jadi warna, gerak, dan sebagainya itu adalah elemen-elemen yang sangat diperhatikan dalam menulis puisi. Jadi menulis puisi itu sebetulnya di banyak hal dia memang harus terukur tadi, sangat terukur. Ketika saya mengatakan sesuatu, bukan hanya untuk mengatakan sesuatu, tapi juga untuk tidak mengatakan sesuatu yang lain. Jadi kalau saya bilang kopi, bukan berarti hanya karena mau minuman itu, tapi supaya saya bilang untuk tidak mengatakan teh atau tidak mengatakan minuman yang lain. Jadi mengatakan sesuatu, memilih satu kata itu sebetulnya juga berarti dengan sadar untuk tidak ingin mengatakan yang lain. Jadi dalam banyak hal menulis puisi bukan hanya sekadar sebagai usaha untuk mengatakan sesuatu. Itu pertama. Yang kedua, ini adalah dunia kreatif, dunia kesenian yang seringkali identik kalau kita bilang puisi menggunakan emosi gitu. Jadi kita merasa membaca puisi itu berbeda sekali tentu saja kalau membaca esai atau kolom di media di media massa. Puisi biasanya kita merasa kayak ini saya terharu membacanya atau saya ikut sedih dan sebagainya. Jadi ada pelibatan emosi sedemikian rupa di puisi ketika kita membaca puisi. Tapi sebetulnya emosi ini erat sekali kaitannya dari kemampuan penyair membentuk puisinya. Jadi kira-kira sederhananya kalau kita bilang bahwa menulis puisi adalah satu jenis penulisan kreatif untuk, kalau meminjam bahasanya Pak Sapardi, dia menyebutnya sebetulnya permainan makna. Jadi permainan bahasa untuk menyarankan makna. Jadi makna diletakkan di posisi kedua. Jadi bukan lagi yang terutama adalah maknanya, tetapi menulis puisi sebetulnya adalah mengusahakan untuk pembaca menemukan makna. Jadi
Ini urusan bagaimana cara membuka jalan-jalan supaya pembaca menemukan makna. Jadi bukan lagi utama maknanya. Nah, kira-kira itu yang jadi sangat awal saya mau sampaikan ke Bapak Ibu. Yang kedua, saya mau ingatkan bahwa kita akan bertemu 3 kali. Jadi hari ini kita akan bicara sangat umum. Nanti di pertemuan kedua akan sangat lebih spesifik, dan saya sudah membaca meskipun baru saya terima dua hari atau sehari yang lalu puisi-puisi yang ditulis oleh Bapak Ibu. Nanti kita akan mencoba merevisi atau melihat kembali puisi-puisi itu untuk nanti setelah hari ketiga adakah yang berubah, atau apakah Bapak Ibu bisa melihat apa yang sebelumnya tidak Bapak Ibu pikirkan ketika menulis puisi itu, dan mengikuti bengkel ini nanti akan ada yang berubah. Itu akan kita selama 3 kali pertemuan. Hari ini saya akan membicarakan saja hal-hal yang sangat umum tentang menulis puisi. Menulis puisi ini adalah pekerjaan yang sudah saya jalani kira-kira sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi buku puisi pertama saya terbit tahun 2005. Untuk sedikit perkenalan saja tentang beberapa buku puisi saya. Beberapa buku puisi saya yang masih beredar di toko buku, misalnya ada Melihat Awi Bekerja, atau yang mungkin yang banyak orang baca, judulnya Tidak Ada New York Hari Ini. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film Ada Apa Dengan Cinta, puisi-puisi yang dibaca Rangga di film itu, saya yang tulis. Hal yang menggembirakan sebetulnya karena belakangan karya sastra bernama puisi ini cukup dirayakan terutama oleh anak-anak muda. Hal yang rasanya tidak terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Kadang-kadang kita berpikir puisi itu hanya diminati oleh orang-orang tua yang kadang-kadang kita punya bayangan sendiri bahwa penyair itu adalah sosok yang mungkin tampaknya aneh, gitu, suka merokok di dekat jendela gitu, kopinya kental, lalu membayangkan sesuatu, pokoknya tampilannya aneh. Tapi sebetulnya seni bernama puisi ini, hal yang unik adalah dia satu jenis seni yang bisa menulis puisi, tapi dia tertutup karena tidak semua orang bisa membaca puisi. Dalam dirinya ada paradoks. Itu mungkin salah satu alasan kenapa buku-buku puisi tidak, buku-buku fiksi misalnya, terjual atau dibaca oleh orang, karena tidak semua orang mau bersusah-susah mencari sesuatu ketika berhadapan dengan puisi yang disusun terlihat aneh-aneh gitu. Hal ketiga yang saya mau bilang untuk memberi bayangan kepada Ibu apa yang membedakan benda bernama puisi ini dengan jenis tulisan yang lain seperti fiksi misalnya prosa. Ini sebetulnya satu hal yang saya lakukan agak penyederhanaan. Jadi kalau Bapak Ibu membayangkan satu garis dan di tengah-tengahnya itu angka 0 dan ke kanan ini plus 1, plus 2, plus 3 seperti pelajaran matematika di SD, dan ke kiri ini minus 1, minus 2. Kira-kira yang ke kanan ini adalah prosa. Prosa itu elemen utamanya namanya kalimat. Jadi prosa adalah satu kalimat tambah satu kalimat tambah satu kalimat untuk menggambarkan atau menceritakan sesuatu. Jadi yang dialami pembaca berhadapan dengan prosa atau cerita fiksi adalah cerita, adalah narasi. Pada garis sebaliknya, puisi dia semakin ke kiri, di sini minus 1, minus 2, sampai minus 10, semakin ke sini semakin konkret, semakin padat kata-katanya, semakin tidak
bahkan kalau kita mengikuti misalnya di kurikulum Bahasa dan Sastra Indonesia, ada semakin kesini tuh ada puisi konkret, misalnya sudah kalau mau menulis puisi tentang pohon, dia kata-kata disusun membentuk gambar pohon, dia semakin kesini. Jadi apa yang terjadi adalah pengurangan. Bahasa tuh kira-kira dibersihkan, semua hal yang tidak diperlukan disingkirkan dari bahasa untuk, nah ini paradoksnya adalah dibersihkan atau dikurangi sedemikian rupa untuk supaya mengatakan semaksimal mungkin. Jadi membentuk sesuatu yang minimal untuk mengatakan yang semaksimal mungkin. Saya membaca beberapa puisi yang dikirimkan Bapak Ibu. Ada yang misalnya model puisi yang dipilih itu seperti haiku, kecil sekali, 3 baris gitu dengan sangat ketat. Semakin sempit itu dia bisa mengatakan sebanyak mungkin sesuatu. Tapi ada juga yang menulis puisi yang panjang sekali hanya untuk mengatakan satu hal misalnya. Jadi itu panjang pendeknya puisi tidak menentukan seberapa besar apa yang dia bicarakan. Nah, kira-kira hal seperti itu ini akan kita bicarakan. Ya, apakah Bapak Ibu ketika menuliskan puisi itu memikirkan persoalan-persoalan seperti itu? Karena seperti yang saya bilang tadi, biasanya ketika menulis puisi kita tuh sangat didorong untuk mau mengatakan sesuatu, apakah itu perasaan atau gagasan, tanpa kita memikirkan apakah cara yang saya gunakan mengatakan itu cukup indah, cukup baru, belum pernah dilakukan orang, atau membuat pembaca ini seperti mengalami hal yang saya katakan ini dengan cara yang baru lagi. Jadi apa yang membuat kita menikmati puisi kan sebetulnya kalau kita membaca puisi tema-temanya ya berulang, itu saja, cerita tentang kematian, cerita tentang orang patah hati, jatuh cinta. Saya membaca puisi-puisi tentang guru, tentang murid, dan seterusnya, tentang pahlawan. Temanya berulang terus-menerus. Tapi apa yang membuat kita ketika menghadapi puisi yang temanya sama itu, seringkali misalnya kalau saya membaca puisi cinta dengan, ya sudah ada jutaan puisi cinta yang ditulis sebelumnya, tapi ketika saya membaca puisi yang jatuh cinta yang bagus, saya seperti mengalami jatuh cinta itu dengan cara yang baru yang saya tidak pernah alami sebelumnya. Nah, ketika kita menulis puisi, apakah kita memikirkan efek pembaca semacam itu? Jadi respon pembaca semacam itu. Kira-kira itu. Saya melihat ada di chat, ada pertanyaan tunggu saya. Ya, oke. Ada dari, ya tahu ini apa atau ibu. Kadang bagi pemula seperti saya membuat puisi romantis dikatakan lebay. Membuat puisi dengan terlalu yang bagus katanya membastis. Menurut pandangan Pak A sendiri bagaimana? Nah, dan lagi kalau orang yang sudah kenal apapun yang dia buat dikatakan bagus, tapi menurut orang awam biasa saja. Calp itu disuruh tanpa mengatakan siapa orangnya. Oke. Ini pertanyaan yang sering sekali muncul. Nanti kita akan sebelum rehat sebentar, saya akan menunjukkan beberapa hal-hal yang biasanya membuat sajak orang itu jadi kurang enak dibaca. Kurang maksudnya dia terasa lebih mentah, kurang matang gitu. Nanti kita akan kenapa kalau orang menulis puisi romantis dikatakan lebay? Salah satu hal, kalau ada orang, misalnya ada orang yang membaca puisi kita dan mengatakan lebay, 80% kemungkinannya benar. Ini pengalaman saya. Jadi kalau ada yang puisi saya lagi, puisi patah hati misalnya, jatuh cinta, lebay itu benar. Bisa begitu karena biasanya hal-hal yang romantis atau patah hati atau galau itu biasanya ketika penyair menuliskannya, ada seseorang menuliskan puisi seperti itu, dia tidak memberi cukup ruang buat orang lain bisa memiliki perasaan itu. Jadi rasanya jadi curhatnya orang gitu. Misalnya nih, saya lagi mau menulis puisi, misalnya anak muda tuh suka menulis puisi-puisi galau, misalnya diputuskan pacar. Terus saya tulis di sini gini, diputuskan pacar. Ya kan orang juga pernah merasakan diputuskan pacar, terus merasa ya apanya istimewa, saya juga pernah
Ya so what kalau kau diputuskan pacar. Nah, respons kata so what itu sebetulnya respon yang tidak bagus tentang puisi kita. Jadi, nah itu memang betul. Tapi bukan berarti kalau orang sudah terkenal tidak bisa menulis puisi yang buruk. Banyak sekali penulis terkenal. Saya banyak menulis puisi yang buruk. Jadi itu tidak akan hanya dengan cara seperti itu. Orang terkenal, orang yang sudah menerbitkan buku banyak, bukan berarti dia sudah semua puisi yang dia tulis bagus gitu. Pasti akan memungkinkan juga dia menulis puisi yang buruk. Dia bisa juga menulis puisi yang lebay. Nah, makanya saya bilang tadi, jangan kita berusaha menulis puisi hanya untuk mengkatakan sesuatu. Aktivitas menulis puisi itu harus melampaui aktivitas hanya mengkatakan sesuatu. Untuk menghindari disebut lebay atau dikatakan bahwa yang diceritain ini saya, bukan si penyairnya lagi gitu. Jadi ada usaha penyair untuk membuka ruang kepada pembaca untuk mereka menemukan diri mereka di situ. Jadi bukan lagi kalau mau curhat mah ya bikin di catatan harian saja, jangan nulis puisi itu kan. Jadi meskipun tentu saja tidak salah tentu saja bahwa kita menumpahkan perasaan kita ke dalam puisi, itu sah saja. Dan memang itu yang sering lakukan. Tapi bagaimana membuat perasaan itu bisa ketika dia sudah bertemu dengan pembaca juga bisa merasakan apa yang dirasakan itu. Reaksi mengatakan lebay atau sok kuat itu sebetulnya reaksi untuk mengatakan saya tidak bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi yang saya seperti kamu jadikan sebagai tempat curhat kamu saja gitu. Nah, di sana sebetulnya persoalannya ketika kita merasa kayak lebay ya, atau karena kita tidak bisa masuk ke dalam puisi itu. Kita tidak bisa memiliki perasaan yang disarankan oleh si penulis puisi. Pertanyaan lain, selama ini ketika terpancang pada rima yang tersusun pada setiap bait sehingga sering macet tulis. Bagaimana cara? Ini umumnya yang saya puisi dia disebut puisi karena dia musiknya, bahwa kata itu sebetulnya punya kekuatan musik. Kalau kita mau menjadi penyair yang bagus, kita harus punya sense of musik juga. Bahwa setiap kata yang kita pilih itu sebetulnya ada bunyinya. Salah satunya adalah keindahan musik, keindahan bunyi-bunyian dari kata. Tapi ada banyak sekali puisi yang gagal hanya karena dia mencoba untuk terlihat berbunyi dengan misalnya bikin ini harus dipaksakan supaya akhirannya i semua gitu. Akhirnya kita terasa nggak menikmatinya karena dipaksa gitu. Salah satu hal yang paling sering dikorbankan oleh rima akhir adalah apa yang disebut rima dalam. Jadi sebetulnya kan itu banyak pengulangan huruf vokal tertentu. Jadi misalnya kata-kata itu ada berulang o misalnya. Ketika kita baca ada banyak o. Jadi itu memberi efek tertentu. Misalnya nih, apakah Bapak Ibu pernah memikirkan kalau kata-kata yang ada huruf o-nya itu gambarnya di kepala kita itu selalu ada semacam ada rongganya, ada ruang. Itu gambar sebetulnya adalah karena huruf O. Kalau saya ganti lubang itu jadi libing, tiba-tiba hilang tuh gambar itu. Jadi kata bunyi itu membuat citra di kepala kita jadi berubah. Gitu. Nah, semua kata huruf-huruf yang merangkai itu mengubah cara kita atau gambar di kepala pembaca. Kita sadar nggak kalau kata besar itu memang rasanya lebih besar daripada kata kecil. Kenapa? Karena A,
dan E itu membuat mulut kita menjadi A di huruf vokal A di suku kata kedua itu membuat mulut kita jadi terbuka. Kecil membuatnya jadi kecil. Jadi kalau besar itu kita ganti jadi bisir misalnya, tiba-tiba rasanya jadi kecil. Nah, jadi ketika kita menulis puisi, kalau hanya fokus sama apa yang kita mau bilang, nanti kita kehilangan elemen-elemen semacam itu. Jangan memaksakan rima. Pikirkan bunyi, tapi jangan memikirkan bahwa harus dipaksakan rimanya. Puisi anak-anak tingkat M atau SMP gitu. Saya nggak tahu apakah karena guru bahasa Indonesia sering ada semuanya tuh kadang-kadang dipaksa harus. Kalau saya bilang tetapi tetap mencintaimu, itu tiba-tiba orang seperti memainkan tangan di perkusi di gendang gitu. T, T, T di setiap kata itu ada kata huruf T, tapi itu namanya itu pengulangan huruf T membuatnya juga jadi berbeda. Jadi hal-hal seperti itu dipikirkan ketika kita, dan itu akan menambah keindahan puisi kita. Jadi sekali lagi kalau yang kita pikirkan melulu apa yang kita mau bilang atau apa yang kita mau tumpahkan, kita akan kehilangan kesempatan memain-mainkan bahasa. Karena bahasa itu sebetulnya punya kekuatan menjadi medium untuk bermain-main juga gitu, sekaligus ketika kita menulis puisi. Kadang puisi saya dikatakan kurang logis. Yang dimaksud dengan logis dalam puisi itu apa ya dan bagaimana? Pertama, menulis puisi memang bukan menulis sesuatu. Saya juga tidak benar-benar paham apa yang dimaksud logis dan tidak logis dalam pertanyaan ini. Tapi bahwa kita tuh sebetulnya sesuatu yang tidak logis dalam pengertian ini. Misalnya gini, kalau saya bilang saya datang ke mall, saya mencium aroma orang, parfum orang, dan saya bilang di mall ini banyak sekali orang yang beraroma bunga. Misalnya saya bilang gitu. Ya itu logis sekali, tapi kalau untuk membuatnya rasanya karena terlalu banyak dan saya mau bikin sedikit lebih sinis bahasanya, dan saya balik misalnya. Saya ke mall dan mencium bunga beraroma tubuh. Itu kan jadi agak tubuh beraroma bunga jadi bunga beraroma tubuh.
Jadi tiba-tiba yang lebih seperti seolah-olah tubuh itu yang menempel di bunga, bukan sebaliknya. Itu tidak logis, tapi membuat jadi ada semacam dunia baru yang diciptakan oleh bahasa yang ditukar itu tadi. Tiba-tiba kalau saya bilang tubuh beraroma bunga itu sesuatu yang biasa saja, semua orang pernah merasakan seperti itu. Tapi kalau saya balik bahasa itu, kata itu jadi bunga beraroma tubuh, tiba-tiba kita merasa ada kesan sinis terhadap situasi yang digambarkan gitu. Itu tidak logis rasanya karena dia tidak kita lihat ada apa? Kita tidak pernah mencium bunga yang aromanya tubuh gitu. Tapi itu untuk mengatakan sesuatu yang lain yang berbeda gitu. Nah, apakah hal itu yang dimaksud atau tidak? Tapi memang puisi bisa menampung hal-hal yang sedemikian. Justru puisi ini sebetulnya ruang di mana Bapak Ibu bisa mencari-cari sesuatu untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang sangat berbeda gitu. Memang itu yang dibutuhkan oleh puisi. Kalau misalnya mau mengatakan sesuatu yang sama saja, ya berarti yang nggak usah nulis puisinya dengan itu. Kita harus mengusahakan menemukan cara yang lain lagi. Dengan genre dan bernada seperti mantra sulit. Saya bukan penulis puisi yang konsisten di urusan mantra, tapi seperti yang saya bilang tadi, puisi itu punya kekuatan di bunyinya, kekuatan di musiknya. Mantra itu kan sebetulnya dia kekuatan bunyinya, kekuatan sugesti dari cara kita melafalkannya. Nah, penyair-penyair yang punya sense of musik tinggi, dia bisa membuat puisi-puisi semacam mantra itu gitu. Kalau kita mantra dalam bahasa apapun biasanya kekuatannya dia karena bunyi-bunyi tertentu seperti itu yang diulang-ulang misalnya gitu. Saya kira itu bisa. Jadi kalau si musikal dari setiap kata, kenapa bunyi tertentu itu jadi efeknya berbeda. Nah, misalnya gini, saya kasih contoh. Kalau ngecek arti di kamus marah, geram, murka, itu kan sama aja ya, kira-kira sama. Itu untuk mengekspresikan ketidaksukaan kita terhadap sesuatu. Tapi gambar di kepala kita, citra yang ada di kepala kita berbeda setiap kata. Kalau saya bilang geram, itu kenapa hamburkan itu namanya geram. Kenapa kalau kita marah seperti kita mencaci maki, berteriak-teriak. Tapi kalau saya bilang murka, kenapa gambarnya sudah seperti melempar kursi atau mungkin sudah menggunakan benda untuk memukul gitu. Itu kalau itu sangat masuk akal karena konsonan yang menyusun tiga kata ini berbeda sekali. Geram ini, M di ujung kata geram ini membuatnya kita menutup bibir. Jadi membuat itu tertelan tidak keluar. Kalau saya bilang marah, di belakang kata marah ini membuat kita membuka mulut sehingga kita merasa menumpahkan sesuatu. Murka, K ini, dia kalau kue nih, kata K ini seperti makanan yang sudah menusuk langit-langit gitu. Huruf K ini. Jadi sebetulnya karena huruf-huruf yang merangkai tiga kata ini berbeda, itu citra di kepala kita tuh jadi berbeda sekali. Nah, itu ketika kita menulis puisi, hal-hal semacam itu penting sekali untuk kita perhatikan. Ketika kita misalnya mau menggambarkan kemarahan yang lebih marah dari kemarahan tertentu, kita mungkin bisa memilih kata yang mengandung lebih banyak konsonan seperti K, R, T, itu akan terasa kasar sekali. Itu efeknya pasti begitu. Nah, itu kalau untuk memperhatikan bahwa penyair ini juga mesti memiliki sense of musik. Jadi kalau banyak sekali huruf seperti A, N, M itu kalau lagu dia seperti sesuatu yang tenang sekali. Gitu. Tapi kalau
R sama K, kayak itu jadinya terasa sangar sekali gitu. Nah, ketika kita menulis puisi di elemen tertentu untuk memperindah atau memperkuat sajak kita. Nah, pertanyaan berikutnya, saya Deden Kurniawan dari Jember, Jatim. Mohon izin bertanya. Dalam penciptaan puisi itu sendiri, saya sering dibingungkan dengan bayangan penilaian atas puisi. Manakah kiranya yang lebih dulu dipikirkan antara bentuk selalu yang ada adalah gagasan. Tapi ini saya mau ngasih tahu bahwa seolah-olah selama ini kalau kita ngomong bentuk dan isi ini adalah dua hal yang terpisah. Sebetulnya nggak persis seperti itu. Kalau saya bilang gagasan atau isi, itu juga kenapa dia gagasan atau isi yang penting untuk kita pikirkan dulu? Karena gagasan kalau dia matang, dia sebetulnya bisa memilih bentuknya sendiri. Jadi akhirnya bentuk itu mengatakan sesuatu juga, jadi ada isinya bentuk itu. Itu nanti kita akan melihat bagaimana, kita mau bilang kemarahan, bentuk yang saya pilih adalah, tadi salah satunya adalah huruf-hurufnya banyak. Itu kan karena supaya gagasannya sampai dengan maksimal. Kemarahan saya yang sangat marah itu, dengan memilih diksi kata-kata yang banyak huruf R-nya, K-nya, dan T-nya, itu bentuknya. Jadi sebetulnya tidak benar-benar terpisah isi dan bentuk itu. Isi harusnya ditentukan oleh gagasannya. Kenapa memilih bentuk ini? Karena gagasannya meminta bentuk ini. Gagasan itu yang menyarankan bentuk tertentu untuk dikatakan, untuk disampaikan. Kalau dia dianggap terpisah, nanti puisinya bentuknya seperti ini, tapi gagasannya bertolak belakang, kan jadi nggak bagus tuh. Jadi sebetulnya kata isi dan bentuk itu bukan dua hal yang terpisah seperti minyak dengan air gitu, bukan seperti itu. Dia saling topang. Kalau saya bilang bentuk, berarti di bentuk itu sebetulnya menyimpan gagasan tersendiri. Penyair memilih bentuk karena dia mau menyampaikan gagasan tertentu dengan bentuk tertentu. Jadi dia bukan hal yang sangat terpisah gitu, bukan. Saya sering dibingungkan dengan bayangan penilaian atas puisi. Saya selalu percaya bahwa untuk menulis satu puisi yang bagus, itu sebetulnya minimal dibutuhkan dua penyair yang bagus. Jadi penyair yang bagus yang pertama tentu saja yang menulis puisi itu. Tapi kalau kita sebagai pembaca puisi, sebetulnya kita tuh berlaku sebagai penyair kedua. Setiap kali kita membaca puisi, yang sebetulnya kita lakukan adalah menulis ulang puisi itu untuk kepentingan kita. Tuh. Jadi karena ini jenis komunikasi yang ada dalam puisi itu kan bukan komunikasi yang ketika saya mengatakan A harus dibaca A oleh pembaca. Saya enggak seperti itu. Tapi bahwa saya memberi jalan kepada pembaca supaya mungkin dia menemukan nanti A atau B atau C. Setiap kali kita membaca puisi, apa yang kita bawa masuk itu menentukan apa yang akan kita tangkap dari puisi itu. Pengalaman kita, pengetahuan kita, perasaan kita itu sangat menentukan nanti makna apa yang akan kita tangkap dari puisi yang dibaca. Contoh sederhana ya. Kalau kita lagi jatuh cinta nih, kita baca puisi cinta, tiba-tiba kita merasa puisi itu ditulis khusus untuk kita. Padahal kan penulisnya nggak kenal siapa kita gitu. Tapi kita baca ulang puisi yang sama pada saat kita lagi patah hati, tiba-tiba puisi itu terasa mengolok-olok kita. Puisinya nggak berubah sama sekali, tapi perasaan kita membuat apa yang respons kita terhadap puisi itu berbeda. Jadi bahkan perasaan kita pada saat membaca itu bisa menentukan apa yang akan kita tangkap dari puisi tertentu. Itu belum pada urusan pengalaman kita, pengetahuan kita. Kalau kita baca puisi cinta, tapi setiap hari kita lagi mikir soal kondisi sosiopolitik bangsa ini, kita yang akan kita cari-cari apakah puisi ini cukup politis atau tidak. Cukup punya sisi sosiopolitik puisi ini apa enggak gitu. Dan kadang-kadang kita, galau aja nih yang puisi ini gitu. Tapi kalau kita pikirkan itu, bahkan puisi sosiopolitik kita tuh ngerasa kayak ini kurang menyentuh perasaanku. Bukan karena dia puisi itu tidak bicara cinta, tapi puisi itu memang dimaksudkan sebagai puisi politis misalnya, sehingga konsen
pembaca itu menentukan apa yang dia tangkap, kira-kira seperti itu. Nah, itu kira-kira gambaran apa yang akan terjadi dengan pembaca dan penulis puisi ketika kita berhadapan dengan benda bernama. Kalau punya waktu nanti setelah ini bisa mencari di internet, ada tulisan Pak Sapardi bagus sekali, almarhum Pak Sapardi bagus sekali. Ini salah satu tulisan pertama beliau yang saya baca ketika masih SMP dulu. Judulnya Permainan Makna. Itu ada di buku Proses Kreatif. Saya lupa karena Proses Kreatif itu ada beberapa jilid. Kayaknya yang pertama atau kedua, tapi kayaknya di internet ada. Judulnya Permainan Makna. Apa yang saya bicarakan tadi ini kurang lebih disinggung oleh Pak Sapardi, bahwa menulis puisi itu, termasuk ketika pertanyaan tadi apakah di dalam puisi hal-hal yang logis, tidak logis itu dimungkinkan. Itu dibicarakan di tulisan Pak Sapardi. Nanti kalau ada kesempatan Bapak Ibu bisa mencarinya di Google dan membacanya. Nanti juga sebelum kita rehat, saya akan mengirimkan satu file tulisan sederhana tentang bagaimana proses kreatif dan kenapa menulis puisi penting dan sebagainya. Tulisan saya akan Mansur, di antaranya begini, jadi logis yang dimaksud tidak hanya salah tempat begitu, tetapi gini, kalau misalnya puisi itu bertema nelayan itu kan mencari ikannya berangkat senja hari, lalu semalaman di tengah lautan, dan harus tidak ada purnama, artinya gelap ya, malam gelap, malam tanpa bulan. Nah, kalau dalam puisi-puisi yang dibuat itu ternyata menyebut ketika purnama, logis itu, karena ikan tenggelam jauh, dia tidak tampak karena takut dengan sinar rembulan. Demikian juga melautnya siang hari misalnya, itu sudah tidak logis, karena siang hari tidak banyak. Dari Daniel Parera itu, kalau kegiatan yang kita lakukan menggunakan otak kanan, maka aktivitasnya adalah disebut mengarang, karena penuh dengan kegiatan imajinatif atau fiksi. Adapun kalau kekuatan kerjanya dengan menggunakan otak kiri, maka kegiatannya menulis dan produk karyanya namanya tulisan. Yang tadi yang otak kanan adalah karangan. Nah, maka saya ingin mengajak ini barangkali, jadi kalau ada istilah-istilah dalam poster atau dalam kegiatan yang kita pakai, misalnya lomba menulis puisi apa lomba mengarang puisi, ini yang saya kira Bu Meilianti ya, Ibrahim bisa mengkritisi ini. Bu dokter ini tampaknya dari Lampung. Dua istilah ini penting karena pemakaiannya menggunakan dua mindset yang berbeda dengan otak kanan dan kiri kita. Maka itu mengarang puisi apa menulis
puisi ini yang perlu kita tegaskan supaya dalam timbul menemukan kesimpulan yang ilmiah dalam kegiatan kesastraan. Terima kasih Pak Mansur. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suyanto. Sekadar info saja, Mansur itu nama bapak saya, jadi panggil Aan saja. Paham ya. Soal yang pertama tadi, soal logis atau tidak logis. Terima kasih penjelasannya. Itu juga membuktikan bahwa sebetulnya menulis puisi itu bukan hanya hati sesuatu gitu. Tapi sekali lagi seperti yang digambarkan tadi, tapi sebagai metafora itu mau mengatakan sesuatu yang benar, karena saya mau bilang bahwa misalnya saya mau bicara soal lingkungan hidup, tidak memungkinkan lagi nelayan mencari ikan di malam hari dan sebagainya. Dan saya karena saya tahu bahwa harusnya malam hari untuk mengatakan sesuatu. Ketidaklogisan itu saya gunakan untuk mengatakan sesuatu gitu. Jadi sebetulnya kan licin sekali kata logis tidak logis ini, Pak. Jadi nggak persis seperti itu. Tapi tambahannya tadi bahwa memang sebagai penyair bukan hanya kita bicara soal perasaan saja, bahwa ini indah saja atau kayaknya unik saja gitu. Bukan itu. Seorang penyair memang harus melakukan riset, harus mengetahui lebih detail gitu, harus mengamati gitu. Jadi salah satu yang membentuk puisi-puisi yang bagus adalah kita akan lihat betul bukan hanya bahwa penyair itu punya sensitivitas terhadap bahasa, tapi juga apakah dia kelihatan mengamati sesuatu dengan cukup bagus di kehidupannya. Jadi penyair menulis puisi itu kan sebetulnya salah satu medium untuk cara kita memandang dunia gitu. Jadi jenis apapun sebetulnya tulisan itu, menulis adalah aktivitas berpikir sebetulnya. Jadi dia sangat tentukan apa yang sedang kita pikirkan, apa yang menggelisahkan kita, dan kemudian kata-kata kita gunakan untuk membentuk kompleksitas dan perasaan yang ada di dalam diri kita dalam bentuk bernama puisi, karena kita meminjam puisi. Nah, soal persoalan kedua, soal mengarang dan puisi, ini juga ya di dalam dunia psikologi juga pembelahan antara otak kanan otak kiri itu sudah banyak dikritisi gitu. Apakah benar seperti itu kita bisa baca. Tapi bagi saya bukan hal yang terlalu memikirkan atau terlalu menjadi persoalan apakah kita harusnya menggunakan kata mengarang puisi atau menulis puisi. Selama ini saya malah seperti yang saya bilang tadi, makanya kenapa seringkali disebut bahwa puisi itu semacam matematikanya sastra, karena dia sangat terukur, jadi dia sebenarnya sangat saintis. Makanya tadi Bapak juga bilang sangat harus logis dan sebagainya, karena memang kalau mau menggunakan apakah benar puisi itu hanya menggunakan otak bagian kanan, saya ragu gitu. Saya ragu apakah benar hanya itu dibutuhkan, karena nanti kita akan melihat ketika menulis puisi ada begitu banyak hal yang akan kita coba sangat terukur dalam menggunakan bahasa gitu. Jadi bukan hanya soal imajinasi belaka bahwa kayaknya ini belum pernah dikatakan dengan cara yang sama gitu. Tapi apakah saya ditulis, apakah saya mengukurnya sedemikian rupa supaya ketika dibaca misalnya ketukannya jadi sama, tekanannya di mana dan seterusnya. Kalau saya penggali sini apakah dia memiliki efek tertentu atau tidak.
Saya tidak tahu, tapi bagi saya bukan satu persoalan yang terlalu serius apa kita harus mengatakan mengarang puisi atau menulis puisi. Bagi saya, toh kalau bilang mengarang juga aktivitas. Ada semacam kebebasan yang diberikan kepada penyair untuk memainkan bahasa sedemikian rupa. Ini baku dan tidak baku ini tidak melulu harus berlawan-lawanan dengan rasa atau tidaknya. Tapi ada banyak, misalnya kalau saya pakai kata baku kayaknya tidak pas. Tapi kan ketika saya bilang diksi, ini bukan melulu urusan baku tidak baku. Tapi ada banyak kata yang lain gitu. Nanti kita akan belajar apakah kayaknya ini harus menggunakan metafora yang berbeda atau perbandingan yang berbeda, harus saya meminjam benda yang lain gitu. Jadi ini bukan melulu soal baku tidak baku sama sekali. Gitu. Misalnya, apakah saya harus bilang bicara atau ngomong? Ngomong kan dalam bahasa itu harusnya ya, harusnya omong gitu. Tapi kayaknya apakah gimana? Gitu. Padahal ada banyak pilihan yang lain. Jadi bukan hanya urusan baku tidak bakunya gitu. Ada kata berbincang, bicara, bilang, dan seterusnya. Ada banyak sekali pilihan. Atau bahkan mewakilkannya ke cara yang lain gitu. Itu bisa sekali. Jadi bukan melulu. Tapi bahwa puisi memang memberi ruang kepada penyair untuk bermain bahasa dengan sangat terbuka, sangat leluasa. Jadi silahkan saja. Kalau saya jadi dewan juri, urusan baku itu bukan hal yang terlalu penting untuk saya bicara. Tapi apakah pilihan itu bukan dilakukan dengan sadar untuk memberi efek tertentu atau tidak gitu. Gitu. Ya juga buruk gitu. Jadi bukan di sana poin-poinnya menurut saya. Terus ada pertanyaan lain lagi. Saya Muhammad Hidayat dari Palembang. Saya pengajar di SD. Bagaimana cara membuat anak-anak dapat memahami dan menyukai puisi? Yang pertama, saya percaya betul bahwa sesuatu yang dipaksakan itu nggak bagus. Jadi jangan pernah memaksakan anak-anak untuk suka puisi. Saya ingat betul saya jatuh cinta sama puisi itu waktu masih sangat muda sekali. Jadi saya anak yang tumbuh bukan orang yang bergaul, tidak bisa basa-basi gitu, tidak punya teman. Jadi saya selalu memilih sekolah yang ada hanya untuk sembunyi gitu. Nah, ketika beberapa kali pindah sekolah, di sekolah terakhir saya itu saya ketemu sama buku puisi sebagai Sastrowardoyo, judulnya Simfoni 2. Dan saya merasa kayak setiap kali membaca tulisan-tulisan yang pendek itu, saya seperti menemukan dunia yang berbeda terus-menerus. Dan saya merasa, oh ada ya jenis tulisan yang pendek, tapi kok kayaknya nggak habis-habis apa yang saya temukan di dalamnya. Lalu saya membaca semua puisi-puisi Subagio, lalu mencoba-coba menulis gitu. Cara paling mudah yang pertama-tama itu saja adalah bagaimana ini sebetulnya agak aneh karena saya percaya betul anak-anak itu satis gitu. Jadi anak-anak itu biasanya justru semakin tumbuh kehilangan sensitivitasnya sama bahasa gitu. Maksudnya gini, dia tumbuh menjadi semakin logis sehingga keindahan bahasa itu jadi salah satu fungsi bahasa kalau kita fungsi puisi oleh banyak sekali penyair. Kalau kita merasa bahwa di dalam diri setiap orang dewasa ini ada anak kecil, sebetulnya menulis itu semakin ruang
untuk tetap menghidupkan anak kecil dalam diri kita gitu. Karena nulis puisi itu membuat kita tuh mempertanyakan hal-hal yang biasanya ditanyakan oleh anak kecil gitu sebetulnya. Hal yang kadang-kadang kalau kita tanyakan secara sadar ke sesama orang dewasa kayak aneh sekali pertanyaannya. Jadi sebetulnya anak kecil itu biasanya justru suka puisi. Jadi coba saja, makanya kalau nonton di YouTube mereka dengar, dia akan cenderung menyukai misalnya lagu yang berima atau bunyi enak gitu. Itu sebetulnya kan perangkat-perangkat puisi yang secara tidak sadar masuk dalam puisi. Makanya lagu anak-anak itu kan sebetulnya disusun memang sedemikian rupa oleh pengarangnya supaya dia memiliki menggunakan memaksimalkan bahasa. Nah, ini hal yang kedua yang penting. Untuk menyukai puisi berarti yang pertama-tama harus disukai sebetulnya adalah bahasa. Jadi kita tidak mungkin bisa menulis puisi dengan bagus atau mencintai puisi kalau kita nggak suka bahasa gitu. Hal yang akhir-akhir ini kita tuh ngerasa gitu. Saya dulu kuliahnya juga anak sastra, tapi saya yakin betul kayaknya sangat sedikit kalau toh ada anak fakultas sastra yang pilihan pertamanya itu masuk sastra. Rata-rata kita milih sastra karena kita nggak percaya diri, kayaknya nggak bisa lulus di kedokteran atau di teknik gitu. Akhirnya kita milih sastra kan. Jadi bukan karena benar-benar kita merasa ingin karena mencintai bahasa gitu. Itu akan diketahui oleh teman-teman kita kalau kita pasti berbahasa. Nah, anak-anak tuh kadang-kadang seringkali dianggap kalau dia pasti berbahasa kok kayaknya wah ini anak lebih dewasa dibanding usianya gitu. Itu jangan diperlakukan seperti itu. Itu kecakapan bahasa itu penting sekali gitu. Nah, kalau dia akan membawa anak-anak mencintai karya sastra gitu. Hal yang ketiga yang saya mau bilang, kita tuh cenderung dan senang sekali mengunderestimate kemampuan anak kecil. Sebagai orang dewasa, kita tuh sering sekali menganggap enteng anak kecil. Misalnya kita misalnya kalau dia baca sesuatu yang kita anggap kamu ini tidak akan ngerti ini gitu. Seolah-olah semua hal itu harus dimengerti gitu. Anak kecil enggak gitu. Yang bisa jadi yang mereka mau keindahan bunyinya, imajinasinya jadi tumbuh. Jadi jangan terlalu takut misalnya kalau tiba-tiba anak kecil membaca sesuatu yang kita anggap tidak mengerti, jangan gitu. Jangan terlalu. Orang dewasa salah satu kebiasaan buruk kita adalah terlalu sering menganggap enteng anak kecil. Dan kita suka mengatur. Jadi kalau masih kecil supaya dia suka puisi ya nggak apa-apa dia mengekspresikan sebebas mungkin mereka berbahasa. Jadi mereka harus dilatih kecakapannya berbahasa. Tadi ada yang angkat tangan mau bertanya tadi. Silakan. Oh ya, tadi belum saya lanjut, masih ada pertanyaan, tapi Ibu Melianti tadi mau merespons pertanyaannya Pak Suyanto. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Suyanto tadi? Otak kiri itu otak kiri menulis, otak kanan mengarang. Otak kanan mengarang. Itu namanya pendapat ya Pak ya. Kalau pendapat saya namanya pendapat ya. Mungkin pendapat itu beliau sudah melakukan namanya riset ya namanya pemikiran mengenai kitab sastra itu kalau dalam bukan ilmu pasti, sastra bukan ilmu pasti. Malah kata ahli kita ketika saya kemarin ikut BIMTEK
pembelajaran sastra berbasis digital. Ya, jadi kita tidak dituntut untuk mengiyakan atau untuk mengakui atau tidak mengakui pendapat ahli yang mengatakan bahwa otak kiri itu menulis, otak kiri itu untuk ini itu kita tidak. Yang penting bagi saya pribadi, yang penting ketika kita ingin menulis puisi, kita yang harus lakukan pertama adalah melakukan riset tema. Pertama kali yang saya lakukan adalah tentang tema. Saya riset dulu tema, karena memang saya bukan ahli sastra, dan juga tidak aktif dalam menulis sastra, dalam menulis puisi terutama. Nah, jadi riset tema itu yang kita lakukan. Kemudian juga bagaimana kita ingin menumbuhkan, ingin memunculkan bahwa anak tersebut kita berikan gambar atau kita tayangkan gambar. Ayo anak-anak silahkan apa yang ada di benak kamu, apa yang ada di memori kamu, apa yang ada di dalam hati kamu tentang gambar tersebut. Silahkan tulis apa saja, silahkan. Maka anak akan banyak sekali menulis kata-kata yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, nanti setelah itu lagi dari kata-kata tersebut mereka tulis, dan mereka akan belajar, kita akan mengajarkan juga bagaimana cara anak-anak merangkaikan dari kata-kata tadi sehingga terhubung menjadi suatu kata-kata yang bermakna. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Madianti. Ya, jadi soal anak kecil sebetulnya salah satu ini PR kita. Saya juga punya anak, saya punya anak 4 orang, dan bukan hal yang mudah di dunia. Tadi Ibu Vina sudah menggambarkan bagaimana yang kita hadapi, teknologi dan sebagainya. Mengajak anak-anak kita untuk kemudian mencintai bahasa itu memang bukan pekerjaan yang mudah gitu. Ngajak anak, gak usah nulis istilah, pekerjaan yang mudah, saya tahu betul. Dan berhadapan dengan murid yang banyak misalnya setiap hari juga bukan pekerjaan yang mudah, yang sudah di luar sekolah juga punya pengalaman mereka sendiri gitu. Tapi satu yang saya yakini betul kenapa saya mencintai sastra adalah karena sastra itu sebetulnya bukan dunia yang mau mengajak kita untuk meringkus dunia ini, merangkum dunia ini menjadi jawaban-jawaban. Jadi sastra itu hadir justru untuk melihat dunia, memecah dunia menjadi pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Makanya Bu Melianti tadi menyebut bahwa mungkin dunia sastra itu sebenarnya memang dunia ketidakpastian. Jadi bukan ilmu pasti. Jadi salah satu tugas sastra memang mengajar kita untuk bisa bertahan hidup dalam ketidakpastian gitu. Makanya sekarang diuji tuh sebenarnya penulis-penulis sastra. Apakah di masa pandemi ini ada nggak sih fungsinya kita nggak belajar membaca sastra? Apakah kita cukup bisa tenang gitu hidup dalam ketidakpastian? Karena ketika membaca puisi itu sebetulnya tidak ada yang pasti dalam puisi. Ada begitu banyak kemungkinan di sana gitu. Kita diajak oleh penyairnya untuk masuk ke pintu-pintu yang bisa jadi kita tidak tahu, bisa kita tersesat dan sebagainya gitu. Itu latihan untuk hidup dalam ketidakpastian gitu. Jadi memang bukan ilmu yang hadir untuk menyodorkan jawaban-jawaban gitu. Kira-kira. Silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dwi Rawati dari Sendiri Jakarta. Alhamdulillah hari ini berkesempatan bertemu dengan orang-orang hebat, membaca dan menulis puisi, Pak. Kebetulan saya mengajar di SMP.
anak-anak yang baru mulai tumbuh lah ya. Tadi Bapak kan bilang latihan gitu ya. Apa sulitnya latihan. Nah ini yang saya rasakan juga seperti itu Pak. Jadi di SMP itu sebetulnya untuk lomba membaca dan menulis puisi itu kan banyak ya Pak ya. Banyak kesempatan. Baik yang dari dinas maupun yang dari luar. Yang sekarang daring juga ada Pak. Ada yang online gitu ya Pak ya. Nah cuma ini saya jujur ya Pak. Saya saja belajar menulis puisi itu Pak sudah tua. Karena saya sering sekali mengantar anak lomba. Mengantar anak lomba membaca puisi, diberi tugas membawa anak lomba membaca berita, pokoknya berkaitan dengan bahasa. Jadi membaca puisi, menulis puisi itu tadinya saya karena sering diberi tugas untuk mengantar anak lomba. Nah, tetapi dari situ Pak, saya juga belajar karena kadang-kadang kan ada seperti apa tuh Pak, kayak ada pencerahan gitu dari para sastrawan untuk mereka yang biasanya maju ke tingkat selanjutnya begitu Pak. Teori yang dijabarkan oleh para juri untuk anak-anak kita gitu ya, saya bisa ambil lah gitu ya ilmunya dan saya praktekkan saat saya membaca puisi atau menulis puisi atau menulis cerpen. Itu kegiatan yang baru 2-3 tahun saya lakukan. Itu awalnya dari membawa atau mengantarkan anak lomba. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak, sebetulnya ada nggak sih Pak patokan berapa lama seseorang itu akhirnya menulis puisi atau menulis cerpennya itu bagus, membaca puisinya itu sampai bagus? Karena ini Pak, mencari bibit pun itu kan tidak gampang ya Pak ya. Anak kelas 7, anak itu baru masuk, pasti tingkat PD-nya itu beda dengan kakak kelasnya di kelas 8, kelas 9. Tapi kan kami harus cari bibit itu dari kelas 7 gitu. Kemudian begitu bibit itu kita dapatkan, kita latih ya Pak ya, kita adakan gitu ya pencarian itu, kemudian latihan, saling koreksi antara teman saat membaca puisi dengan guru-guru bahasa yang lain gitu Pak. Tapi ironisnya begitu mereka sudah di kelas 8, mereka sudah bagus gitu. Kemudian di kelas 9, apalagi terutama di semester kedua, mereka udah nggak bisa ikut lagi lomba Pak. Karena biasanya patokannya di kelas 8, jadi kelas 7 dan kelas 8 itu saya pribadi agak sulit jadi Pak. Misalnya ada juga sih yang boleh ya, tapi biasanya kelas 9 itu udah tidak bisa ikut lomba gitu. Sehingga waktu yang anak untuk bisa mengikuti lomba juga berarti kan jaraknya sedikit ya Pak ya. 1-2 tahun itu bukan waktu yang menurut saya bukan waktu yang singkat untuk akhirnya membuat anak-anak hebat gitu. Karena terus terang, aduh itu kalau zaman sekarang Pak, puisi dan cerpen anak itu luar biasa Pak. Kami guru-gurunya hanya bisa teori, sementara anak-anak itu diksi atau tipografinya atau segala macamnya itu kayaknya jauh berapa di langkah depan kami gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, mungkin ada nggak sih sebetulnya Pak waktu yang bisa kita manfaatkan berapa lama supaya anak itu memang siap? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak ada sih Bu, kalau menurutku nggak ada ukuran pasti. Masing-masing anak tuh pasti masing-masing anak pasti punya waktu yang berbeda-beda kalau mau menguasai. Dan tapi sebelum bicara soal itu, lomba itu bukan sesuatu yang keliru sama sekali. Tapi jangan mengajak anak-anak hanya mau belajar nulis. Jangan mengajak anak-anak atau mengajak anak-anak hanya menulis puisi karena supaya dia ikut lomba gitu. Jadi kalau dia kepentingan tertentu yang mereka yakini dan mau ikut lomba silahkan gitu. Lomba itu bisa jadi satu cara untuk menguji atau memperlihatkan karena biasanya juri-jurinya adalah orang yang paham soal dunia puisi sehingga mereka bisa memberi masukan gitu.
Tapi jangan jadikan lomba sebagai tujuan akhir dari keinginan anak-anak untuk belajar nulis puisi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sama sekali saya nggak bisa memberikan kepastian bahwa berapa lama yang dibutuhkan anak untuk bisa nulis puisi. Gitu. Saya sepanjang ingatan saya sejak kecil saya belajar nulis puisi. Kalau dibilang sekarang jago banget nulis puisi juga enggak. Gitu. Jadi nggak bisa dibilang bahwa ada waktu tertentunya. Tugas kita sebagai guru saya kira adalah apakah cukup memfasilitasi dan memberi ruang kepada mereka untuk berlatih dan cukup bebas berkreasi gitu. Salah satu ini yang saya mau bilang tadi sebelum Ibu bertanya, salah satu yang saya kira akan menjadi PR kita masing-masing ketika menangani berhadapan dengan anak-anak adalah sekolah itu bisa jadi satu institusi yang justru membunuh kreativitas anak-anak gitu sebetulnya. Ada begitu banyak kita rasa anak sebelum sekolah dia punya jenius sekali kalau bertanya gitu. Tapi ketika dia masuk sekolah tiba-tiba gurunya bilang pertanyaan itu aneh sekali, lucu, tidak masuk akal dan sebagainya. Akhirnya membuat anak-anak tidak mau bertanya. Itu berbahaya karena kalau mau jadi penyair ya semua hal harus dipertanyakan gitu. Untuk bisa jadi penulis yang bagus, kita harus punya pertanyaan yang lebih banyak dari siapapun gitu. Nah, itu yang saya bilang. Jadi salah satu hal yang bisa dilakukan untuk menstimulus anak untuk kreatif berpikir dengan bahasa adalah daftar pertanyaan. Misalnya tulis 10 pertanyaan menurutmu yang paling aneh atau yang paling paling kau ingin tahu jawabannya. Bebaskan saja dan itu pertanyaan tidak ada yang salah gitu. Mereka akan mempertanya, misalnya ini terjadi dengan anak saya, dia anak kelas 4 SD gitu. Karena saya salah satu tugasnya dia supaya dia bisa mengakses handphonenya adalah mereka harus menyetor setiap hari minimal 10 pertanyaan, apapun gitu. Nanti akan kita bahas pertanyaannya. Kalau saya tidak tahu, saya bilang tidak tahu. Kalau ada yang cukup kreatif, kita sama-sama cari pertanyaannya. Misalnya ini pertanyaannya kemarin. Si anak saya bilang, ayah kenapa, ini salah satu pertanyaannya, ayah kenapa ya kalau kita kentut itu, kalau orang lain yang kentut, kita nggak suka baunya, tapi kalau kita yang kentut kayaknya kita menikmati gitu. Itu kan pertanyaan yang lucu ya, nggak tahu jawabannya, tapi menurutku itu kalau kita bilang ada saja pertanyaanmu, itu akan membunuh kreativitas anak-anak, imajinasi anak-anak. Kita sudah dewasa nggak lagi mikirin itu, anak-anak bisa mikirin ternyata, iya juga ya, gitu. Nah, itu bisa menjadi pertanyaan itu tiba-tiba mengingatkan kita dalam begitu banyak hal. Kalau orang lain melakukan sesuatu ke kita nggak suka, tapi kok kita menyukai sesuatu yang kadang-kadang kita menikmati melakukan itu terhadap diri kita gitu. Misalnya ya, kayak kita menyakiti orang lain nggak bagus, tapi kadang-kadang yang kita lakukan setiap hari itu nyakitin diri sendiri misalnya gitu. Nah, pertanyaan anak tadi ini membuat kita tuh menciptakan satu dunia yang kreatif. Jadi kalau yang kita lakukan setiap hari adalah membunuh daya imajinasi anak, pertanyaan-pertanyaan dengan ukuran dia tidak logis atau logis itu pertanyaannya, dia nggak bisa jadi penulis puisi yang bagus gitu. Dia memang harus mampu mempertanyakan gitu terus-menerus. Misalnya karena setiap hari misalnya anakku ngelihat terong warna orange gitu. Itu kan sebenarnya bisa, ya mungkin hanya karena warnanya, tapi itu bisa mengajak anak untuk akhirnya menyukai biologi dan seterusnya, atau tiba-tiba punya imajinasi dia menciptakan satu tokoh yang terong tapi warna orange gitu kan, membunuh kreativitas anak-anak. Jadi penting sekali sejak kecil anak-anak diberi ruang untuk berimajinasi. Saya kira itu untuk saya. Baru saja mengirimkan satu catatan pengantar harusnya yang dibaca sebelumnya di chat buat Bapak Ibu untuk kita baca. Saya kira kita bisa rehat beberapa menit. Kalau siapa tahu Bapak Ibu mau cari minuman atau ada yang aktivitas dulu. Gimana? Kita sepakati berapa menit kira-kira? 5, 10? Nanti kita akan lanjut lagi karena saya kira mungkin ada yang butuh ke toilet atau ada apa gitu. Nanti kita lanjut, ada masih banyak pertanyaan dari Bapak Ibu yang masuk.
Yang mau baca ada catatan pengantar tadi yang saya kirim. Silakan juga dibaca, ada sekitar 1000-an kata gitu, nggak terlalu panjang. Gimana Bu, Bapak? Berapa menit kira-kira Pak Ranto? Mungkin 10 menit bisa Pak. Oke, 10 menit ya. Jadi tidak usah ditutup, nanti boleh dimatikan aja videonya. Kameranya bisa dimatikan aja. Kalau misalnya mau ada aktivitas yang misalnya mau ngambil minum, silakan bawa, dan kita boleh kok, saya kira di kelas ini bawa 10 menit ya, kita ketemu 10 menit ke depan. Silakan Bapak Ibu, kita rehat dulu. Seperti bola itu kan nggak sesuai dengan isi dan bentuknya, dengan bungkusnya ya. Jadi saya harus cari modelnya supaya buku itu bisa dibungkus dengan bagus. Saya memikirkan, oh ini buku tentang, oh ini hari ulang tahun. Saya mau cari tahu yang akan membaca ini kira-kira suka warna apa. Saya cari kertas warna apa, saya bungkus dan sebagainya. Nah, pembaca ketika menerima atau si orang yang menerima kado itu, yang dia lihat dulu pembungkusnya, jadi bukan isinya langsung. Meskipun tidak ada orang yang mengoleksi pembungkus kado, tapi untuk merasa bahwa kita mendapat kado yang bagus, kita akan mulai lihat dari cara orang membungkusnya. Nah, kira-kira sederhananya menulis puisi itu kayak gitu. Nah, sebagai pembaca, kita mendekatinya bahwa setiap puisi itu, bentuk puisi itu sampai kepada kita, itu sebetulnya semacam peta puisi itu mau dibaca sebagai apa, sebagai seperti apa. Kenapa bentuk puisi ini penting? Karena itu adalah petunjuk pertama bagi pembaca bahwa puisi itu mau diperlakukan seperti apa. Gitu. Jadi, bentuknya, gagasan itu dikemas, itu adalah cara gagasan itu mau dibaca. Jadi bisa sebetulnya kita bilang bahwa menulis puisi si penyairnya. Keindahan itu karena dia bunyinya, keindahan itu bunyinya bukan karena kita paham apa yang dia maksud, belum tentu gitu. Jadi kata memahami puisi ini kita harus bisa mengetahui apa sih yang dimaksud si pengarang dengan nulis itu. Ya beruntung sih kalau yang nulis puisi adalah orang kita kenal, kita bisa cek langsung gitu. Tapi kan artinya juga kita kehilangan keindahan, sebagian dari keindahan puisi itu. Jadi bukan itu. Makanya saya bilang tadi bahwa sebagai penulis, sebagai pembaca puisi, kita tuh juga sebetulnya berlaku sebagai penyair kedua. Ketika kita membaca puisi, yang kita lakukan sebenarnya menulis ulang puisi itu untuk kepentingan kita. Gitu. Jadi jangan terlalu memaksa diri sebagai pembaca puisi untuk memahami apa yang sebetulnya ingin disampaikan penyairnya gitu. Karena kita bisa kehilangan banyak elemen indah yang lain dari puisi itu. Bisa dari bentuknya, bisa dari bunyinya, bisa dari metaforanya, dan seterusnya. Itu bisa jadi keindahan lain dari puisi itu. Jadi bukan hanya dari makna atau maksud tertentu yang disarankan oleh si pembaca. Jadi ada puisi yang kita tahu betul bahwa kekuatannya ini bukan terletak dari gagasan dalam artian maknanya gitu, tapi kekuatannya karena dia bisa menemukan metafora yang benar-benar segar untuk mengatakan sesuatu gitu. Yang kita tuh ketika membacanya kita tiba-tiba bilang, iya ya, kenapa saya nggak pernah pikir gini, bahwa hal ini tuh bisa dikatakan dengan cara yang seperti ini gitu. Jadi si penyair itu membuat ruang untuk kita mengalami hal yang mungkin sudah pernah kita alami dengan cara yang baru lagi, karena dia menggunakan metafora yang tidak pernah kita pikirkan. Nah, hal-hal seperti itu. Izin bertanya, sejauh mana efektivitas idiom-idiom yang kita gunakan dalam membangun puisi?
Karena tidak semua bahasa atau diksi dikenal oleh pembaca puisi. Contoh kata Lazuardi, Petala, Renjana. Ini dari Ibu Susilowati. Oke, ada kecenderungan kita kalau kita menulis puisi, kita semacam berusaha keras untuk terlihat sangat puitis. Salah satu yang sering kita tempuh adalah kita mencari kata-kata yang jarang sekali orang pakai. Itu biasanya justru membuat puisi itu nggak jadi menarik. Sama dengan kasus tadi bahwa kita mau bikin rimanya bagus gitu. Itu akhirnya kita jadi terfokus di situ dan kita nggak ngelihat. Jadi salah satu yang memperburuk puisi itu biasanya karena tidak utuh puisi itu. Tidak utuh itu bisa salah satu karena elemen yang sangat menonjol yang lain lihat. Gitu. Misalnya kalau kata Lazuardi ini, kan kadang-kadang kita tuh sebagai penulis kita menganggap ada kata yang lebih puitis dari kata yang lain ya. Harusnya sebagai penyair itu nggak begitu cara berpikirnya. Semua kata tuh sebetulnya punya sisi puitisnya masing-masing, tergantung dia diletakkan di mana atau dengan fungsinya apa ada di situ. Jadi jangan memasukkan kata-kata tertentu hanya supaya terdengar kayak asing atau dalam biasanya kata-kata sepertinya kata-kata yang kita sebut arkaik, kata-kata lama yang sudah asing gitu kita gunakan. Cenderung memang terdengar indah karena jarang ada di telinga kita gitu. Tapi kalau ternyata kata-kata itu membuat orang jadi terganggu karena dia nggak ngerti apa maksudnya, ya artinya gagal dong gitu. Jadi ini bukan soal atau gini, jangan berusaha membuat puisi supaya terlihat sangat terlihat usaha untuk terlihat puitis gitu. Ngerti ya kira-kira kayak gitu. Itu kadang-kadang jadi nggak enak puisinya justru karena si penyairnya trying too hard terlihat sangat puitis. Nah, saya nggak ada celahnya. Salah satunya adalah kecenderungan kita untuk menggunakan kata-kata yang tidak bisa dilakukan misalnya kalau niatnya puisi ini untuk memperkenalkan kata-kata tertentu kepada murid bisa gitu. Misalnya saya menulis puisi yang meminjam bentuk-bentuk kamus. Jadi kata Lazuardi saya bikin jadi model puisinya seolah-olah seperti kamus. Bisa supaya pembaca tuh melihat bahwa kata tertentu itu ada maksudnya yang berbeda gitu. Itu bisa. Tapi jangan membiasakan diri untuk menggunakan kata-kata tertentu hanya untuk supaya terlihat puitis gitu. Penyair yang bagus menurutku adalah yang melihat bahwa setiap kata itu punya potensi yang sama puitisnya, sama indahnya, tergantung dia diletakkan di mana. Nanti di akhir ini saya akan memberi satu cara sederhana bagaimana bermain kata. Gitu. Dari Ibu Rizky, saya ingin bertanya, saya menulis puisi terkadang karena spontanitas, terkadang gagasan menjadi kendala, apalagi cara memulai. Ujung atau akhirnya saya tidak percaya diri. Apa karena saya tinggal di daerah yang susah sinyal hingga koneksi diksi saya berkurang. Oke. Jadi ya terkait dengan pertanyaan sebelumnya, kadang-kadang kita tuh merasa bahwa puisi kita bagus kalau kita jago berakrobat bahasa tertentu gitu. Tidak, saya tumbuh besar itu bahasa Indonesia sebetulnya bahasa asing buatku. Jadi cara berpikirku nih bukan bahasa Indonesia. Saya orang Bugis, jadi cara berpikirku sangat Bugis gitu. Bahasa Indonesia kebetulan saya gunakan menulis. Jadi sebetulnya bahasa Indonesia aku sangat sederhana. Jadi ketika menulis puisiku tuh secara eksterior bahasa yang digunakan tuh sangat sederhana. Kesederhanaannya bukan berarti bahwa dia harus akrobat sedemikian rupa, tapi kesederhanaan puisi kita bisa kita siasati dengan cara bahwa kesederhanaan itu bisa memberi efek beberapa lapis tertentu. Kita memilih kata tertentu karena kemungkinan dia bisa membuka lapisan-lapisan makna tertentu. Jadi jangan terlalu merasa tidak percaya diri hanya karena kemampuan berbahasa Indonesia kita yang misalnya berbeda sekali sama misalnya penyair-penyair yang datang dari akar bahasa Melayu misalnya, yang memang sejak kecil ya bahasa Melayu itu dekat sekali dengan bahasa Indonesia sehingga dia bisa menggunakan dengan kecanggihan tertentu levelnya dalam bahasa Indonesia.
Sementara kita yang mungkin bahasa ibu kita bukan bahasa Indonesia, ya wajar sekali kemudian kalau bahasa Indonesia kita lebih sederhana. Jadi cara kita tuh berpikir juga mungkin sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu yang kita gunakan sehari-hari. Jadi itu bisa memperkaya juga. Jadi jangan terlalu memikirkan itu. Tentu saja di satu sisi yang lain, kalau kita mau menjadi penulis puisi yang bagus, ya kita juga memang harus terus-menerus memperkaya bahasa kita, saya kira gitu. Jadi ini tidak ada hubungannya, saya kira, dengan susah sinyal gitu. Bukan itu. Tapi kalau kemudian bahwa pengaruhnya bisa ada kalau urusannya kemudian dengan urusan memperkaya referensi gitu. Misalnya karena kita tinggal di satu tempat yang mungkin kita jadi kekurangan membaca buku-buku puisi atau karya-karya sastra yang bisa memperkaya kita. Sebentar, satu lagi. Soal spontanitas, nggak ada masalah. Jadi sebetulnya puisi yang bagus itu memang kalau kita baca seolah-olah dia ditulis secara spontan. Maksudnya kita membacanya seolah-olah kita membayangkan penulis itu spontan menuliskannya. Jadi itu yang saya maksud tadi, ketika kita membaca puisi itu tidak kita merasa bahwa penulisnya ini trying too hard menuliskannya gitu. Tapi bukan berarti ketika kita menulis hanya meluapkan perasaan dan selesai, enggak. Karena ini karya kreatif, kita harus berusaha semaksimal mungkin juga untuk melihat puisi kita apakah sudah maksimal penggunaan bahasanya, diksinya, metaforanya, dan seterusnya. Bahwa efeknya nanti pembaca akan merasa bahwa ini seperti sesuatu yang serta-merta ditemukan oleh si penulisnya, ya memang efek begitu jadi lebih bagus. Tapi intinya jangan menjadi penulis puisi yang malas kalau saya tiba-tiba kepikiran ini hanya menulis dan selesai gitu. Ya enggak, karena hasilnya juga pasti kurang maksimal. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk semua kalimat yang keluar dari mulutnya itu langsung indah gitu, enggak kan? Jadi usahakan terus juga membaca, merevisi, mengedit dan puisi-puisinya. Jadi bagaimanapun menulis puisi ini juga membutuhkan kepengrajinan, semacam craftsmanship, keterampilan. Inilah sebetulnya yang sedang kita mau latih nanti beberapa hari ke depan, soal kepengrajinan kita menulis puisi. Silakan tadi angkat tangan Ibu Melianti, silakan. Maaf Pak, tadi ada teman yang ini saya balas bukan. Oke. Saya kira oke. Ini ada pertanyaan dari Bu Rahma, penyair yang menjadi inspirasi saya menulis puisi selama ini. Tadi saya sudah cerita, penyair yang pertama-tama membuat saya jatuh cinta sama puisi itu namanya Subagio Sastrowardoyo. Penyair yang mungkin karya-karyanya sekarang agak susah ditemukan karena tidak lagi dicetak ulang, tapi saya kira di beberapa perpustakaan sekolah itu masih bisa ditemukan. Buku-bukunya dulu pernah cukup masif, bukunya diterbitkan sama Grasindo, judulnya Dan Kematian Makin Akrab. Ada semacam kumpulan sajak-sajak terbaiknya. Mungkin bisa dicari. Penyair lain kalau di Indonesia misalnya ada Sapardi Djoko Damono. Saya belajar banyak dari sajak-sajak Rendra misalnya waktu mulai belajar. Tapi karena saya anak sastra Inggris, saya sebetulnya kemudian banyak belajar menulis puisi dari penyair-penyair yang saya baca dari luar gitu. Salah satu cara yang saya lakukan selama ini untuk belajar menulis puisi adalah menerjemahkan karya-karya puisi dari penyair-penyair yang karyanya saya suka. Buku karya terjemahan puisi saya yang terakhir terbit tahun lalu, diterbitkan Gramedia, judulnya 100 Soneta Cinta, ditulis sama Pablo Neruda, itu penyair peraih Nobel dari Chili. Biasanya saya menyukai menerjemahkan karya-karyanya. Jadi sebetulnya nggak bisa dibilang penulisnya ya, tapi biasanya ada karya puisi-puisi tertentu yang saya suka. Jadi
salah satu hal yang rutin saya lakukan adalah setiap pagi tuh biasanya memulai hari dengan membaca 1 atau 2 puisi dari yang saya temukan di internet di beberapa situs yang memang rutin saya kunjungi. Gitu. Memulai hari. Kalau saya suka, kemudian saya menerjemahkannya, belajar untuk memikirkan gimana sih penyair ini memperlakukan bahasa gitu. Kira-kira itu. Ada banyak, misalnya ada penyair Polandia namanya Wisława Szymborska. Saya suka puisi-puisinya, saya menerjemahkan banyak puisinya. Gitu. Ada pertanyaan lagi dari ini sudah kayaknya tadi. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan sebelum saya lanjut sedikit materi lagi? Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Ari Bowo. Bagaimana tentang penyisipan beberapa kalimat dengan bahasa asing, Inggris atau bahasa daerah, bahasa asing lain? Sebetulnya nggak ada masalah sejauh memang itu dibutuhkan oleh puisi itu. Kalau ternyata hanya sekali lagi untuk kelihatan mengindah-indahkan tanpa tujuan yang jelas ada di sana, saya kira sebaiknya tidak perlu gitu. Kalau dia hadir di sana untuk memperindah, memperkuat puisinya, ya nggak ada masalah gitu. Sama sekali nggak ada persoalan gitu. Misalnya seringkali ada misalnya penggunaan bahasa ibu kita misalnya. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia rasanya tuh kurang kuat gitu. Warna atau gerak yang kita mau tuh nggak persis sama. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, sehingga kita mau mempertahankan bahasa daerah gitu. Nggak ada masalah gitu. Misalnya ada fungsinya jadi memperkuat. Tapi kalau hanya untuk semacam elemen-elemen untuk semacam hiasan-hiasan yang justru tidak memperkuat puisinya, saya kira nggak perlu gitu. Jadi ini sangat tergantung apakah memang puisi itu membutuhkan hadirnya kutipan itu atau enggak gitu. Kalau ternyata dia tidak digunakan itu dan tidak ada masalah, ya nggak usah, berarti saja. Itu bukan hanya soal bahasa asing sih. Semua kata yang kalau dia tidak ada dan tidak membuat puisinya menjadi lebih kuat, ya hapus saja gitu. Misalnya saya membaca banyak puisi ini yang terasa longgar, masih mentah karena harus runut sekali cara berpikirnya, sehingga misalnya kata sambungnya masih sangat rapi gitu, sangat prosa gitu. Kalau kita hapus sebetulnya malah lebih padat rasanya gitu. Kalau ada kata yang kita singkirkan dan ternyata malah lebih kuat, ya malah ya singkirkan aja, jangan bikin ada di situ. Jika keterbatasan adalah sebuah kekuatan, pastinya misinterpretasi antara penyair dan pembaca sudah menjadi jurang, bisa jadi saling menjauhkan. Lantas bagaimana puisi dalam hal ini merangkul dua semesta berbeda, penyair dan pembaca? Di catatan pengantar ini saya menulis tentang hal-hal ini. Jadi salah satu hal yang membuat yang saya share tadi di chat, kalau ibu-ibu, bapak ibu sudah baca atau yang belum nanti boleh belakangan. Salah satu hal yang menarik buat saya jadi pembaca, mencintai puisi adalah puisi itu memberi ruang kepada saya untuk menyentuh atau mungkin berdansa atau menari dengan orang-orang yang bahkan saya tidak pernah lihat matanya. Jadi semacam medium yang mendekatkan saya dengan orang-orang yang bahkan saya tidak kenal. Tentu saja selalu ada kemungkinan misinterpretasi antara pembaca dan penulis gitu. Nggak usah pembaca dengan penulis. Kita sebagai penulis itu, seringkali sebenarnya kalau kita menulis itu, kita seperti dihanati oleh bahasa. Apa yang kita pikirkan itu nggak persis sama dengan apa yang setelah kita tulis gitu. Apa yang tertulis gitu. Jadi kita tuh sebagai penulis kadang-kadang tuh semacam hidup dalam ilusi bahwa kita mengetahui begitu banyak hal. Begitu pindah dalam bentuk tulisan, ternyata kita tidak sadar, ternyata sedikit sekali yang saya tahu. Jadi tidak semua orang menulis itu untuk mencari pembaca di luar dirinya sebetulnya. Jadi nggak semua orang menulis karena mau jadi penulis dalam artian ada pembacanya. Kenapa menulis ini penting? Salah satunya sebetulnya untuk kita tahu apa yang sebetulnya benar-benar kita pikirkan. Jadi memberi bentuk dari kekacauan, dari emosi atau pikiran kita, menulis itu salah satu jalan yang mudah. Jadi kita tuh nggak pernah benar-benar paham apa yang kita pikirkan sampai kita lihat.
Jadi kalau kita selama ini tiba-tiba merasa memikirkan banyak sekali hal, tahu, untuk mengujinya benar nggak sih kita tahu apa enggak, coba tulis. Itu akan kita tahu bahwa ternyata sedikit sekali yang kita tahu. Nah, jadi jangankan dengan pembaca kita, dengan diri kita tuh sering sebenarnya ditipu oleh bahasa. Ada yang kita pikirkan, tapi bahasa merasa kayak tidak seperti itu yang saya mau gitu. Bahasa tidak cukup mampu merangkum apa yang saya pikirkan, apa yang saya pahami gitu. Jadi bahkan kita sebagai penulis tuh kadang-kadang dikhianati oleh bahasa. Gitu. Jadi karena di tulisan pengantar itu saya tulis juga bahwa bahasa itu sebetulnya adalah batas pengetahuan kita. Jadi kalau kita mengenal bahasa, kalau kita tidak akan tahu sesuatu yang kita tidak tahu bahasanya. Jadi kita tuh berpikir di dalam bahasa semacam itu. Jadi kalau kita nggak ngerti bahasanya, kita nggak bisa mikirin itu. Jadi semakin pasti kita berbahasa, semakin punya perangkat kita untuk memikirkan sesuatu. Gitu. Jadi ini juga satu hal yang penting untuk kalau kita mau ngajarin. Kenapa siswa-siswa kita penting untuk belajar sastra? Karena belajar sastra itu sebetulnya belajar untuk bukan hanya belajar soal sensitivitas berbahasa, tapi juga memberi kesadaran kepada mereka bahwa bahasa itu sebetulnya sistem alat berpikir gitu. Kalau mereka, misalnya gini, kenapa siswa-siswa kita dibanding belajar bahasa asing, mereka kayaknya lebih tertantang untuk belajar bahasa Inggris misalnya ketimbang bahasa Indonesia. Ini mungkin akan menjadi pertanyaan pengajar-pengajar bahasa. Kenapa kok kayaknya anak-anak lebih antusias belajar bahasa asing? Gitu. Saya waktu SMA dulu, tiba-tiba ada semacam kampanye besar-besaran bahwa belajarlah bahasa Inggris supaya untuk menguasai teknologi, untuk menguasai dunia. Jadi ada semacam nilai besar yang kita kasih tahu bahwa kalau kamu belajar bahasa Inggris, menguasai bahasa Inggris, kamu akan menguasai teknologi bahasa. Belakangan misalnya ada banyak sekali anak muda yang getol belajar bahasa Arab. Seolah-olah dengan dikasih tahu kalau kamu belajar bahasa Arab, kamu lebih alim, kamu lebih religius. Jadi nilai itu yang ditawarkan. Seolah-olah kalau pasti berbahasa Arab, artinya otomatis pasti lebih religius, lebih alim. Nah sekarang kalau kita pasti berbahasa Indonesia apa? Apa yang kita kasih tahu ke murid kita? Kamu belajarlah berbahasa Indonesia untuk apa? Jadi anak-anak kita tuh nggak tahu sebetulnya kenapa mereka mesti belajar bahasa Indonesia. Kan nggak mungkin kita bilang belajarlah bahasa Indonesia supaya kalian merasa lebih nasionalis. Enggak kan? Kita berbahasa Indonesia nggak merasa lebih nasionalis dari siapapun kan. Nah itu yang membuat kita tuh pelajaran bahasa Indonesia kita merasa nggak punya, semacam nggak ada nilai yang kita membuat anak-anak kita tuh menjadi tertarik untuk mengalami. Padahal ini penting, vital sekali. Kita pasti semua sadar karena kita ini guru-guru bahasa bahwa bahasa itu alat berpikir sebetulnya. Kalau mau jadi apapun nanti kalau mereka tidak cukup kuat berbahasanya, mereka tidak bisa gitu. Menguasai lebih dari satu bahasa artinya menguasai lebih dari satu sistem berpikir gitu. Nah, tapi kalau bahasa yang sehari-hari kita gunakan bahasa Indonesia ini mereka tidak merasa penting untuk belajar, ya sayang sekali. Nah, sebetulnya mengajari murid-murid untuk menulis puisi, salah satu fungsinya bukan hanya karena supaya mereka menjadi penyair. Indonesia ini sudah banyak sekali penyair. Tapi ini jalan medium yang bagus untuk mereka belajar melihat keindahan bahasa Indonesia sebetulnya. Jadi ini jalan yang bagus untuk melihat bahwa bahasa Indonesia itu indah. Bahwa bahasa Indonesia itu adalah sistem sehari-hari kita berpikir sebetulnya. Nah, hal-hal seperti itu yang penting juga untuk kita pikirkan. Ini ada satu pertanyaan lagi dari, sudah berapa buku yang Pak Aan buat? Kalau puisi terjemahan tentu ada sesuatu yang tidak terwakili baik dari 5 atau 1. Ya, benar Pak. Jadi soal terjemahan dulu, karena dia dari dua bahasa saya sudah jelaskan tadi, ada yang tidak tertangkap. Jadi bagaimanapun menerjemahkan karya sastra, terutama karena kita bicara puisi, itu pasti tidak akan sama dengan bahasa sumbernya. Tapi
Tapi kalau menurut saya penerjemahan itu bukan juga tidak harus dilihat sangat hierarki bahwa bahasa sumber selalu harus maksudnya diletakkan tingkatannya lebih tinggi dibanding bahasa sasaran gitu. Jadi menerjemahkan puisi itu seringkali harusnya bisa dilihat sebagai menciptakan original yang baru. Jadi menulis ulang puisi itu untuk bertemu dengan pembaca yang berbahasa berbeda. Jadi tentu tantangannya banyak, misalnya tadi rimanya dan sebagainya. Pengalaman saya karena saya menerjemahkan kumpulan puisi dari bahasa yang ditulis aslinya bahasa Spanyol, bunyinya sangat kuat, dan karena bentuknya soneta, kuat sekali rimanya dan sebagainya. Kalau saya bandingkan misalnya hasil terjemahannya dengan bahasa Inggris, di bahasa Inggris ada beberapa versi terjemahannya, buku yang sama, itu berbeda semuanya. Ada yang sangat bebas menerjemahkannya sehingga kehilangan bunyinya. Tapi ketika saya menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, saya tetap berusaha untuk memainkan bunyinya, tapi tentu saja sudah berbeda. Tapi yang saya inginkan maksimalkan adalah saya ingin pembaca yang membaca hasil terjemahan itu membayangkan bahwa memang sajak ini ditulis oleh penyairnya dalam bahasa Indonesia gitu kira-kira. Jadi sebenarnya proses terjemahan itu adalah semacam membuat orisinal baru ke dalam untuk pembaca yang berbeda. Tentu pasti berbeda karena kalau kita terjemahkan misalnya kata per kata, kita akan kehilangan keindahannya sebagai puisi. Tapi kalau kita terlalu mengkhianatinya juga nanti kita kehilangan gayanya si penulis asal gitu. Jadi memang kecenderungan itu kita main-main di dunia yang agak tricky semacam itu dalam dunia penerjemahan. Tapi ini salah satu medium yang paling menarik untuk belajar menulis puisi kalau kita mau menguasai puisi. Karena menerjemahkan itu sebetulnya satu aktivitas yang bukan hanya membaca, kita membaca sangat dekat karena kita membayangkan kenapa kata itu dipilih si penulisnya dan kenapa bukan kata ini, kenapa metafora ini. Dia tumbuh dari kebudayaan semacam apa, kenapa kematian diibaratkan mawar misalnya, dan sangat berbeda sama kita. Misalnya kalau mawar yang kita anggap sesuatu yang biasanya tidak dekat dengan kematian, kenapa misalnya hal-hal seperti itu harus kita cari tahu kenapa semacam itu, sehingga kalau dibaca Indonesia kan dia tidak menjadi barang yang kehilangan jiwanya gitu. Tapi pada saat bersamaan dia tetap bisa dinikmati sebagai satu karya yang menggunakan bahasa yang berbeda lagi. Kira-kira itu sih soal itu. Kita masih punya waktu 15 menit untuk pertemuan pertama. Saya mau menggunakan kesempatan ini untuk mengajak Bapak Ibu untuk jadi bekal untuk melihat kembali nanti puisi-puisi yang sudah dikirim. Nanti saya akan memberi catatan sama puisi-puisi yang sudah Bapak Ibu setorkan. Karena yang akan kita bahas di pertemuan kedua nanti, ini sudah akan lebih detail ke sajak-sajak Ibu, ke puisi-puisi karya Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat di mana kekuatannya, apa potensinya yang bisa dikembangkan, kenapa sajak ini rasanya jadi lebay, kenapa dan seterusnya. Misalnya kalau ada lebay, kalau meminjam istilahnya Bapak tadi. Nah, tapi saya mau memberi satu semacam alat sederhana yang sebetulnya bisa digunakan dalam menulis apapun. Jadi bayangkan Bapak Ibu membuat dua garis semacam sumbu X dan sumbu Y, jadi semacam tambah gitu. Kalau sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Nah, yang mendatar ini, jadi setiap kali kita menulis, kita ada namanya syntagmatic choice. Jadi kayak kalau dalam ilmu bahasa ini semacam sintaksisnya. Jadi susunan katanya.
Apakah dia harus kata ini lebih di depan dari ini atau di belakang? Semua susunan kata ini, kalau kita bolak-balik, itu akan memberikan efek yang berbeda. Saya tidak yakin Bapak Ibu menguji coba ini kalau setiap kali nulis. Misalnya, ada satu kata, misalnya tadi saya bilang, kalau saya bilang bunga beraroma tubuh, tiba-tiba saya balik tubuh beraroma bunga, tiba-tiba memberi efek yang berbeda sekali, dunia yang berbeda sekali. Gitu. Nah itu namanya, jadi itu yang pertama, susunan katanya, susunannya ya. Jadi sintaksisnya. Nah ada sumbu vertikalnya. Ini yang disebut diksi biasanya. Jadi ini disebut pilihan kata. Jadi bukan susunan kata, kalau tadi horizontal susunan kata, tapi ini pilihan kata. Jadi setiap kata itu bisa punya alternatif lain gitu. Misalnya kalau saya misalnya tadi sudah saya ubah jadi bunga beraroma tubuh. Kalau bunga ini saya ganti kembang, jadi berbeda kan? Kembang beraroma tubuh. Gitu. Tiba-tiba mungkin jadi lebih berwarna, lebih ceria rasanya. Kenapa ya rasanya kembang itu lebih berwarna, lebih ceria dibanding kata bunga. Gitu. Itu bisa dipilih apakah kata bunga atau kata kembang atau mungkin mau diganti taman. Nah itu namanya diksi. Jadi pilihan kata. Jadi setiap kali menulis perhatikan susunan katanya dan perhatikan pilihan katanya. Ini alat bermain-main sebetulnya, tapi akan mengejutkan nanti kalau semua hal itu dilakukan karena tiba-tiba akan tidak kepikiran ternyata bisa ya efeknya jadi seperti ini. Ini salah satu hal yang simpel sebetulnya, sangat dasar dalam menulis. Nah, terkait tadi sumbu vertikal ini beberapa trik untuk Bapak Ibu pikirkan. Ada yang disebut tangga abstraksi. Tangga abstraksi itu bisa dijelaskan dari namanya. Jadi tangga itu konkret, abstraksi itu abstrak, sesuatu yang konseptual. Jadi semacam tangga semakin tinggi, tangga itu semakin abstrak. Jadi semakin di bawah semakin konkret. Jadi kalau saya bilang kendaraan itu lebih abstrak dibanding saya bilang motor. Motor saya bisa langsung lihat bentuknya, saya sudah langsung tahu gitu. Tapi kalau saya bilang kendaraan itu lebih abstrak. Nah, ketika memilih itu pertimbangkan apakah saya di baris ini saya mau abstrak atau mau konkret gitu. Nanti itu permainannya akan membuat efek yang berbeda. Kalau saya bilang motor, tapi saya mau lebih real lagi. Saya nggak mau bilang cuma motor, saya mau menyebut mereknya, Honda gitu. Jadi langsung orang lihat warnanya tuh. Jadi langsung misalnya lihat mereknya gitu. Jadi lebih konkret lagi. Gitu. Dan seterusnya itu diperhatikan. Jadi selalu memikirkan susunan kata dan pilihan kata. Jadi sumbu vertikal dan horizontalnya. Ini alat untuk main-main, tapi nanti membuat kasihkan tertentu. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan saya akan membicarakan hal-hal yang sangat teknis. Misalnya bagaimana bikin metafora yang bagus, bagaimana mengatakan sesuatu nanti lebih segar, sehingga gagasan tadi yang mungkin sangat sederhana itu tiba-tiba menjadi terasa mewah karena disampaikan dengan cara yang lebih baru, lebih segar gitu, lebih orisinil. Nah, hal-hal semacam itu nanti akan kita bicarakan di pertemuan kedua, insya Allah nanti. Tugas saya selain Bapak Ibu membaca kembali sajak-sajaknya yang sudah dikirim untuk coba dipikirkan apa yang sudah kita bahas hari ini dan diperhatikan lagi untuk mau ditulis ulang. Nanti apakah setelah pertemuan ketiga kita bisa melihat perubahannya. Nah, tugas saya setelah ini saya akan memberi coretan-coretan beberapa catatan dari puisi-puisi yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Nanti itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya kira itu. Ada pertanyaan atau apapun sebelum kita mengakhiri pertemuan pertama kita hari ini? Silakan. Atau ada pertanyaan? Saya akan menulis nomor WhatsApp saya di sini. Kalau ada yang mau diskusikan nanti via WhatsApp,
tapi cuma via WhatsApp, boleh, silakan. Nanti saya akan tulis di sini. Kita bisa mendiskusikan atau hanya jadi privat. Sorry, saya kirim ke semua. Saya sudah mengirim di chat nomor WhatsApp saya. Bisa Bapak Ibu gunakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti, atau bisa mendiskusikan sajak puisi-puisinya yang sudah ditulis ulang. Ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Terima kasih Bu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya kembalikan ke Pak Ranto. Silakan Pak. Terima kasih Pak Nasir. Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai di penghujung sesi kita kali ini. Ada pesan dari panitia bahwa sebelum pertemuan kedua, Bapak Ibu dipersilakan untuk memberikan catatan terhadap 4 puisi di bawah puisi Bapak Ibu sekalian di daftar puisi yang telah kami kirimkan ke grup, begitu. Misal di daftar puisi ini ada nama Ari Wibowo, berarti Pak Ari Wibowo diminta untuk memberikan reviewnya terhadap 4 puisi di bawahnya, yakni puisi milik Ibu Aryani dan puisi karya Ibu Melianti. Begitu Bapak Ibu. Review ini nanti dikirim ke email kami seperti ketika mengirim biodata Bapak Ibu sekalian. Baik, saya mohon izin untuk menutup forum kali ini. Sampai berjumpa 7 hari ke depan. Terima kasih banyak Pak Nasrul. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu.